Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Carly Septiana dengan NPM F1F0240713. Di sini saya akan menjelaskan aljabar matriks pertemuan ke-7. Materi yang akan kita bahas yaitu sistem persamaan linear, eliminasi Gauss-Jordan, dan sistem persamaan linear homogen. Yang pertama yaitu sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah persamaan di mana perubahannya tidak memuat eksponensial, trigonometri, perkalian, pembagian dengan perubahan lain atau dirinya sendiri. Bentuk umum sistem persamaan linear seperti ini, atau AX sama dengan B, di mana A dinamakan matriks koefisien, X dinamakan matriks berubah, B dinamakan matriks konstanta. Ini sistem persamaan linear yang telah dari bentuk ini diubah menjadi bentuk ini, hasilnya seperti ini. Jenis-jenis solusi SPL. Yang pertama SPL dengan solusi tunggal, SPL tidak memiliki solusi, SPL dengan solusi tak hingga banyak. Ini metode menyelesaikan SPL, bisa dengan substitusi dan eliminasi, metode OBE, eliminasi Gauss, eliminasi Gauss-Jordan, kaidah Cramer, dan perkalian matriks. Tentukan solusi dari SPL berikut. Ini menggunakan metode OBE. Dan ini metode OBE. Persamaan ini diubah menjadi bentuk AS sama dengan B, jadi seperti ini. A-nya 1, B-nya karena tidak ada jadi 0, C-nya 1. 1, 0, 1. A-nya 1, B-nya min 1, C-nya 0, A-nya 0, B-nya 2, dan C-nya 1. ABC-nya tertulis seperti ini, dan B-nya seperti ini. Ini menggunakan metode OBE. Kita ubah matriks menjadi matriks identitas. Ini proses-prosesnya, dan ini hasilnya nanti setelah diselesaikan. Jadi SPL memiliki solusi tunggal, A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Flaursita. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi pertemuan 7, yaitu materi kedua tentang eliminasi Gauss-Jordan. Prosedur untuk mengubah sembarang matriks ke bentuk echelon baris tereduksi disebut eliminasi Gauss-Jordan. Langkah-langkah yang ditempuh yaitu yang pertama, mengubah sistem persamaan linear ke bentuk matriks yang diperbesar, yaitu matriks yang entry-entrynya adalah koefisien dari variabel dan konstanta dari persamaan dalam sistem. Kedua, dengan menggunakan OBE, mengubah bentuk matriks yang diperbesar menjadi matriks bentuk echelon baris yang direduksi atau reduce row echelon form. Sifat-sifat matriks bentuk echelon baris yang direduksi adalah sebagai berikut. 1. Jika sebuah baris tidak terdiri seluruhnya 0, maka bilangan tak 0 pertama di dalam baris tersebut adalah 1 atau dinamakan 1 utama. 2. Jika ada suatu baris yang terdiri seluruhnya dari 0, semua baris seperti itu dikelompokkan bersama-sama di bawah matriks.
3. Di dalam sembarang dua baris yang berturutan yang tidak terdiri seluruhnya dari 0, maka satu utama di dalam baris yang lebih rendah terdapat lebih jauh ke kanan daripada satu utama di dalam baris yang lebih tinggi. 4. Setiap kolom yang mengandung sebuah satu utama mempunyai 0 di tempat lain. Oke, untuk contoh soal, kita diberikan persamaan X tambah Y min Z sama dengan 0, 2X plus Y plus Z sama dengan 12, 3X min Y tambah Z sama dengan 11. Dari persamaan ini kita diminta untuk menentukan nilai X, Y, Z dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita ubah persamaan itu menjadi matriks. Untuk baris pertama itu dari persamaan X plus 2Y min Z kita tulis jadi 1, 2, min 1. Untuk baris kedua dari persamaan 2X tambah Y tambah Z kita tulis 2, 1, 1. Untuk baris ketiga itu diperoleh dari 3X min Y plus Z. Sehingga kita tulis di baris ketiga 3, min 1, 1. Untuk yang di samping garis pembatas itu diperoleh dari nilai sama dengan 3, 12, 11. Jadi kita tulis 3, 12, 11. Kita akan mengubah matriks ini menjadi matriks identitas, sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai X, Y, dan Z-nya. Untuk operasi pertama kita akan kan baris pertama sudah 1 ya, kan matriks identitas itu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, untuk baris pertama itu kan sudah 1, jadi kita langsung ke baris kedua. Kita akan mengenolkan 2 dengan operasi baris kedua dikurang 2 dikali baris pertama, sehingga kita memperoleh nilai untuk baris kedua itu 0, min 3, 3, dan untuk di samping garis pembatas itu 6. Nah, kemudian kita akan mengenolkan 3 yang di baris ketiga itu dengan operasi baris ketiga dikurang 3 dikali B1, sehingga kita peroleh nilainya menjadi nilai baris ketiga 0, min 7, 4, dan di samping garis pembatas 2. Selanjutnya kita akan menjadikan min 3 yang di baris kedua menjadi 1 dengan cara mengoperasikan min 1/3 dikali baris kedua, sehingga kita memperoleh nilainya untuk baris kedua 0, 1, min 1, dan di samping garis pembatas min 2. Selanjutnya kita akan menjadikan min 7 di baris ketiga menjadi 0 dengan cara mengoperasikan baris ketiga ditambah 7 dikali baris kedua, sehingga kita mendapat nilai untuk baris ketiga 0, 0, min 3. Nah, kita kan harus menjadikan diagonal itu menjadi satu semua. Jadi kita harus menjadikan min 3 yang di baris ketiga itu menjadi 1. Jadi kita mengoperasikan baris lagi min 1/3 dikali baris ketiga, sehingga kita memperoleh nilai untuk baris ketiga itu 0, 0, 1, dan di samping garis pembatasnya 4. Untuk langkah selanjutnya kita akan menjadikan 2, min 1, dan min 1 itu menjadi 0 semua. Jadi untuk langkah selanjutnya kita akan mengenolkan 2 terlebih dahulu dengan cara mengoperasikan baris pertama dikurang 2 dikali baris kedua, sehingga dapat diperoleh nilai 1, 0, 1, dan di samping garis pembatas itu 7. Langkah selanjutnya kita akan mengenolkan 1 yang di baris pertama dengan operasi baris pertama dikurang baris ketiga, sehingga kita memperoleh nilai 1, 0, 0, dan untuk di
samping garis pembatas itu 3. Langkah terakhir yaitu kita akan mengenolkan -1 yang ada di baris kedua dengan cara mengoperasikan baris kedua ditambah baris ketiga. Sehingga kita peroleh nilai untuk baris kedua itu 0, 1, 0 dan di samping barisnya adalah 2. Nah, kan ini kita sudah mendapatkan matriks identitas dan untuk di samping baris pembatas itu adalah nilai X, Y, dan Z-nya. Sehingga kita tulis X sama dengan 3, Y sama dengan 2, Z sama dengan 4. Nilai ini kita peroleh dari operasi baris untuk mendapatkan matriks identitas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear homogen atau biasa disebut SPL homogen. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Javin Olivia dengan NPM F1F024011. Kita lanjut ke materi. Namun sebelum kita mempelajari tentang SPL homogen, kita akan melihat bentuk umum sistem persamaan linear terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk umum persamaan linear adalah berikut ini. Di mana sistem persamaan linear ini adalah banyak M persamaan dan N buah variabel. Bentuk umum dari sistem persamaan ini dapat kita nyatakan ke dalam matriks, yaitu kita kumpulkan koefisiennya dari variabel yaitu A11, A12, dan seterusnya sampai AN, dan sampai ke AMN. Untuk variabelnya adalah X1, X2, sampai Xn. Dan untuk konstantanya kita lihat adalah konstantanya adalah 0. Sehingga bentuk matriks ini dapat dinyatakan dalam bentuk AX sama dengan vektor 0. Maka di sini kita simpulkan perbedaan SPL homogen dan SPL non-homogen ialah SPL non-homogen itu AX-nya sama dengan vektor B, sedangkan SPL homogen itu AX sama dengan vektor 0. Pada SPL homogen terdapat 3 solusi SPL. Yang pertama itu solusi tunggal, yang kedua itu tidak memiliki solusi, yang ketiga itu SPL yang memiliki solusi tak hingga. Seperti apa jenis solusi pada SPL homogen? Nah, SPL homogen itu merupakan SPL yang konsisten. Artinya, konsisten adalah selalu punya solusi, di mana solusi SPL terbagi dalam dua, yaitu solusi trivial dan solusi non-trivial. Solusi trivial adalah apabila solusi SPL adalah tunggal, yaitu semua nilai variabelnya sama dengan 0. Sedangkan solusi non-trivial adalah jika ada solusi lain selain 0 dan solusinya biasanya merupakan tak hingga banyak solusi. Sehingga kita dapat menyatakan solusinya dalam bentuk parameter. Lanjut ke contoh soal. Berikut ini soalnya. Di sini kita diberikan soal di mana bentuk sudah ada AX sama dengan vektor 0. Sehingga kita dapat mengetahui matriks A, matriks X, dan ada matriks nolnya. Maka kita dapat langsung melakukan operasi baris elementer terhadap matriks A. Pertama, kita nolkan dulu unsur di bawah ini, yaitu 2 dan 1. Kita dengan operasi min 2 B1 tambah B2 dan min B1 tambah B3. Lalu setelah dienolkan, kita nolkan juga 1 ini dengan operasi min B2 tambah B3. Operasi ini akan menghasilkan matriks echelon baris reduksi dari hasil OBE matriks A. Kita kembali lagi hasil OBE ini ke dalam bentuk SPL. AX sama dengan 0, yaitu matriks echelon baris reduksi dari matriks A. Kemudian untuk matriks pengubahnya yaitu X1, X2, X3, dan X4. Dan untuk matriks konstantanya itu semua unsurnya itu 0. Dari sini kita tandai bahwa kolom ketiga dan kolom
keempat tidak memiliki satuan utama sehingga untuk kolom ketiga memiliki korespondensi dengan variabel ketiga yaitu X3. Dan untuk kolom keempat memiliki korespondensi dengan variabel keempat yaitu X4. Sehingga di sini kita misalkan X3 dan X4 dengan parameternya. Kita misalkan X3 itu S dan X4 itu T. Yang lain kita kalikan dengan untuk baris pertama, kita akan memperoleh persamaan X1 ditambah 2X3 ditambah 3X4 sama dengan 0. Dari persamaan 1 kita ubah menjadi X1 sama dengan min 2X3 dikurang 3X4. Nah, kita sama dengankan lagi yaitu min 2S kurang 3T. Di persamaan kedua dari X2 kurang X3 kurang 2X4 sama dengan 0, kita ubah ke X2 sama dengan X3 tambah 2X4. Atau S tambah 2T. Sehingga solusi SPL ini dapat dinyatakan dalam bentuk parameter untuk nilai X1, X2, X3, dan X4-nya, yaitu X1 adalah min 2S kurang 3T, X2 adalah S tambah 2T, X3 sama dengan X, X4-nya sama dengan T. Kita pisahkan mana yang mengandung parameter S dan mana yang mengandung parameter T. Sehingga seperti ini. Nah, setelahnya kita keluarkan menjadi S, dijadikan min 2, 1, 1, 0 ditambah T min 3, 2, 0, 1. Dengan demikian, ini adalah solusi untuk SPL, di mana SPL ini memiliki solusi tak hingga, banyak, atau SPL ini memiliki solusi non-trivial. Sekian dari saya, yaitu materi terakhir dari pertemuan 7, dan terima kasih.